Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader, dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Borneo Trader, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi IISG untuk seminggu ke depan, dan juga saya akan analisa 5 saham yang di request oleh teman-teman di YouTube. Apa saja saham yang akan saya bahas? Ada TCPI, ada Link, Japa, Main, dan Cepin. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari ini sempat naik 1% ya, tapi kemudian ditutup turun dan hampir sampai menyentuh zona merah, tapi kemudian pada akhir perdagangan ditarik ke atas dan tutup di zona hijau 0,14% ke level harga 4.973. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal indeks masih bagus walaupun ditutup di bawah resisten terdekatnya di 5000. Jadi untuk IISG untuk seminggu ke depan masih akan menguji resistennya di 5000. Kalaupun itu bisa di breakout akan ke 5500, tapi bisa juga berpotensi IISG menguji support dinamiknya MA20 di 4930 sampai 4920 begitu. Masih sideways, masih di bawah 5000, belum ada konfirmasi juga untuk IISG. Walaupun IISG nggak kemana-mana hari ini, tapi banyak saham-saham second liner yang berterbangan ya, kayak BJTM, Main, Japa, dan Cepin juga. Ya, kita langsung saja ke saham pertama. TCPI pada hari Jumat kemarin ditutup turun 4,38% di level harga 4150. Langsung saja kita ke teknikalnya. Bisa terlihat setelah 2 kali TCPI tidak mampu menguji resistennya di 5370, setelah itu 4 hari berturut-turut dia turun dengan sangat tajam. Arahnya kemana untuk TCPI? Nah, arahnya karena sudah 3 candle di bawah moving average 60, potensi besar TCPI. Jadi arah selanjutnya TCPI ke 3400. Di sini saya pasang target di 3400. Walaupun dalam penurunan ke situ mungkin juga ada ribon kecil, tapi jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang beli di bawah 4400 atau 4300 harap berhati-hati. Kemungkinan besar TCPI akan lanjut turun lebih dalam. Saya sudah memasang target di 3200, walaupun mungkin dia akan rebound juga di 3600, tapi mungkin saja ada pantulan di 4000 ini. Ini terlihat juga waktu dia menyentuh 4000 ini shadow panjang turun dan mantul. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya barang di atas, siapin cut loss saja kalau dia break dari 4000. Takutnya ada pantulan di 4000 seperti itu. Nah, kalau yang tidak mau mengambil resiko lebih dalam, karena ke 4000 itu sekitar dari ini tutupnya di 4150, hampir 4% ya, 3% lebih. Jadi kalau Bapak Ibu yang beli di 4200-an mungkin 7%, hampir 8% cut lossnya ya. Kalau siap dengan resikonya, bisa aja Bapak Ibu pasang cut loss di bawah 4000. Kalaupun besok dia mampu rebound kembali ke 4300, itu juga cukup bagus untuk TCPI ya. Kemungkinan bisa seperti itu. Bisa saja dia hari Senin akan rebound. Silahkan Bapak Ibu atau teman-teman membuat keputusan sendiri. Seperti saya analisa tadi, TCPI sudah breakdown dari support kuat yang terbentuk dari sejak bulan April 2019. Sudah 3 kali dia coba rebound, dia turun dan kemudian mantul dan naik lebih tinggi. Pada bulan 11 2019 dia coba dan mantul tinggi, dan sudah berapa kali ini dia coba, tapi kalau ini dia mantul puncak tertingginya ada di 7000, dan saat dia mantul juga dari 4000 puncak tertingginya di 7000, dan ini setelah dia mantul paling tinggi dia puncaknya di 5300. Berarti kalau kondisi technical analisis seperti ini, TCPI tidak mampu lagi untuk naik lebih tinggi.
jadi mentok di 5.300 sideways-nya. Semoga aja besok bisa rebound, tutup di atas 4.400 minimal besok. Kalau dia mau lanjut lagi kembali ke range sideways-nya di 4.300 sampai 5.300, harus tutup di 4.400 untuk TCPI. Seperti itu analisa saya untuk TCPI. Lanjut kita ke saham Link pada hari Jumat kemarin ditutup di harga 2.280 sama harga penutupan pada hari Kamis. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Link di area support di 2.260 dan pada hari Jumat kemarin tutup di 2.280. Kita lihat dulu bagaimana potensi untuk kedepannya. Sebelum secara teknikal kita lihat secara finansial Link ya. Kita lihat PER dan PBP-nya untuk kita bisa membuat keputusan apakah ini bisa layak dibeli atau tidak. Nah, secara PER yang di history rata-rata 5 tahun bisa teman-teman lihat. Secara PER secara PER Link di rata-rata 5 tahun harusnya Link berada di PER 16,77%. Kalau dilihat di Stockbit, dan sekarang PER Link ada di 7,88. Jadi bagaimana? Itu berarti Link harganya lagi murah. Kita cek lagi. Kalau cuman PER kan kurang begitu bisa yakin. Kita cek lagi di PBP-nya. PBP Link dirata-ratakan di 5 tahun ada di 3,22. Tapi untuk PBP Link saat ini ada di 1,44. Berarti Link bisa dikatakan juga murah secara PBP. Nah, bisa teman-teman lihat ini PER-nya ada di 7,8, harusnya kalau dirata-ratakan 5 tahun di 16,77, dan PBP Link ada di 1,4 yang harusnya kalau dirata-ratakan 5 tahun di 3,22. Jadi masih berpotensi untuk Link mengarah menuju ke rata-rata PBP dan PER-nya. Kita lanjut secara teknikal. Secara teknikal, kalau dilihat tadi PBP-nya bisa dikatakan murah dan PER-nya murah. Apakah ini bisa dikatakan sebagai bottom? Kita juga tidak tahu. Tapi kalau mau tes untuk buy, bisa aja buy di harga open besok di 2.280 di harga penutupan hari Jumat atau di harga pembukaan hari Senin. Dan di mana titik cut loss-nya? Titik cut loss-nya di 2140. Di 2140 itu bisa titik cut loss, atau kalau nggak mau lebih dalam di 2150 bisa bikin titik cut loss. Dilihat dari MACD yang mulai bar chart mulai mengecil atau naik ke arah 0 dan indikator biru mendekati garis merah, berarti ada potensi Link untuk menguji resistennya di 2400 seperti itu. Kalau saya hari Senin akan spekulasi buy Link di 2280 dan membuat trading plan-nya cut loss-nya di 2140. Saya akan cut loss di situ sekitar 140 poin, sekitar 7%. Kalau cut loss ya namanya spekulasi, kalau nggak dicoba kita nggak tahu bagaimana bisa memperbaiki sistem trading kita. Kalau cuman menunggu saham yang beli langsung naik, kan mungkin nggak, susah nyari kalau setiap beli langsung naik, setiap beli langsung naik. Ya kita harus spekulasi buy, cuma spekulasi buy sesuai analisa kita dan juga siapkan titik harga cut loss-nya. Itu yang paling penting. Dan jangan dinego-nego. Kalau sudah buat harga titik cut loss misal di 2140, kalau menyentuh langsung cut loss seperti itu. Entah kalau dia pun naik nanti habis itu ya nggak usah ada penyesalan ya, itu kita sudah bermain atau trading sesuai trading plan. Jadi bisa kita perbaiki lagi, berarti ada yang salah, di mana salahnya, atau di harga beli atau salahnya, atau di harga cut loss. Tapi spekulasi buy-nya seperti saya bilang tadi harus dengan analisa book. Jadi saya akan analisa untuk Link selama bertahan di atas 2260, Link selama bertahan di atas 2260, potensi mengarah ke atas 2400
2400 dan bahkan ke 2580. Di 2400 ada EMA 20, di 2580 ada EMA 60. Potensi Link bermain di range harga di 2280 sampai 2580. Semoga ini menjadi range sideway-nya semoga ini bisa dikatakan bottom dan dia langsung bermain di area range di 2280 sampai 2500. Bisa spekulasi buy untuk Link. Ada main juga lumayan tinggi ya, naik 7,89% ke level harga 615. Langsung saja kita ke teknikalnya. Main secara teknikal, main masih akan menguji resistennya di 650, walaupun hari ini setelah 1, 2, 3, 4, 5 hari bermain di area support dan di bawah dynamic resisten EMA 20, dan hari Jumat kemarin dia breakout dan menguji resistennya di 650, sempat naik ke level tertingginya di 665, tapi kemudian dibawa turun. Padahal forum bagus, mungkin ada yang take profit ya hari Jumat juga, jadi ada yang take profit, makanya dibawa turun lagi, tertekan untuk tutup di bawah resistennya di 650, tutup di 615. Untuk seminggu ke depan juga main masih akan menguji resistennya di 650 dan support terdekatnya di 585, support dynamic EMA 20 nya, dan kalau itu di breakdown support selanjutnya ada EMA 260 di 550. Untuk main masih sideway di range harga 550 sampai 650, dan hari ini ada di pertengahan dan besok akan menguji resisten ya, kita lihat aja nanti. Lebih bagus nunggu dia breakout dari 650 nih, beli buy di 660. Kalaupun dia false ya cut loss, tapi potensi juga cukup besar ya ke 800 ke 750 menutup gap, dan ke 800 ada EMA 200 di sana. Jadi peluang sangat bagus untuk main ya. Semoga dia bisa breakout dari resisten sideway-nya di 650 dan bisa lari lebih kencang menutup gap, dan ke 800 ada EMA 200 di sana. Lanjut kita ke saham ke 4, ada Japa yang pada hari naik 2,17% ke level harga 1175. Sempat naik ke level tertingginya di 1260, tapi kemudian kembali ditekan, dan kemungkinan juga itu akibat profit taking oleh para retail karena hari ini hari Jumat mungkin. Nah, ini bisa dilihat Japa juga setelah kemarin mencoba uji supportnya, tapi hari ini kemudian rebound dan sempat breakout dari resisten dinamiknya EMA 20 di 1200 dan sempat tutup di level tingginya di 1260, tapi kemudian tertekan turun. Dan terlihat juga volume lumayan tinggi ya, tapi MACD-nya mengarah ke bawah. Untuk minggu depan Japa masih akan menguji resistennya, resisten dinamiknya EMA 20 di 1200, ke arah situ terdekatnya dulu. Kalaupun dia besok koreksinya ya menguji support di 1120, di 1120 untuk Japa. Japa masih bermain di area range setelah 2 kali gagal menguji resisten dinamiknya EMA 150 nih. Pada bulan 6 tanggal 8 kemarin dia uji, gagal, turun dan naik lagi, dia uji lagi di tanggal 18 dan kemudian gagal dan dia turun lagi. Dan untuk minggu depan akan menguji resisten terdekat dulu di 1200. Kalau itu di breakdown, nah dia akan mencoba lagi menguji resisten dinamik EMA 150 di 1300. Semoga itu di breakout. Kalau 1300 ini di breakout, arah selanjutnya menutup gap di 1370 dan menutup gap di 1480. Seperti itu untuk Japa. Selama bertahan di atas 1100 ini Japa masih bagus ya, masih ada berpotensi menguji resisten dinamiknya EMA 200 ke arah resisten dinamik EMA 200 selama bertahan di 1100 untuk Japa. Yang mau spekulasi buy untuk ditahan untuk swing trade bisa aja, yang penting titik cut lossnya di bawah 1050 bisa pasang. Seperti itu untuk Japa. Dan kita ke saham terakhir ada Cepin yang pada hari ini juga naik lumayan tinggi 6,17% ke level harga 6025. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal setelah sideways dan mengarah ke bawah
Setelah juga 3 kali menguji EMA 150, Cepin akhirnya pada hari Jumat kemarin mampu breakout EMA 150 dan EMA 200 dengan disertai volume dan MACD yang mulai membentuk arah ke atas 0 dan garis indikator biru sudah mengarah mendekati garis indikator merah untuk membuat golden cross. Jadi Cepin juga bagus. Arah selanjutnya Cepin akan menguji resistance 6140 sampai 6150 dan terlihat juga hari ini Cepin breakout resisten dinamiknya EMA 200 dengan disertai volume yang tinggi. Peluang bagus untuk Cepin minggu depan melanjutkan kenaikan, paling tidak akan menguji resistennya di 6140. Kalau 6140 di breakout, arah selanjutnya menutup gap di 6500. Seperti itu. Untuk Cepin masih bagus, peluang juga bagus. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kalau yang mau dianalisa sahamnya bisa tulis di komen, dan yang mau menanggapi tentang analisa saya juga bisa tulis di komen. Dan kalau channel ini bermanfaat dan yang membantu keputusan Bapak Ibu dalam membeli, menjual atau menyimpan sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.